Kiprah Partai Solidaritas Indonesia dengan Ketua Umumnya Giring Ganesa terus disorot banyak kalangan. Terbaru, komika Pandji Pragiwaksono melancarkan sindirannya kepada PSI saat menggelar acara stand-up komedi. Dalam salah satu materinya, ia mengaku tertipu dengan kemasan dari Partai Solidaritas Indonesia. Tangan inilah Giring waktu itu ngobrol sama gue. Gak heran kalau Giring merasa capek. Giring menyatakan itu. Kalian menahan. Hah? Serius Doi nyalonin diri jadi presiden? Beneran kan nih? Beneran. Nah iya Giring. Waktu terus berlari mengejar yang tak pasti, mengejar kursi presiden. Giring dari PSI, giring dari PSI, CSPDI, CSPDI. Mending giring balik lagi, mending giring balik lagi, mending giring balik ke niji. Biarlah ku tertawa melihat Giring. Ya, saya memang memberanikan diri untuk maju sebagai calon presiden di 2024. Ternyata kosong capresnya Giring. Awalnya, Pandji Pragiwaksono membahas kalau mayoritas masyarakat kerap berkesimpulan utuh atas informasi yang cuma sepotong, padahal ini sangatlah berbahaya. Selanjutnya, Pandji pun mengatakan jika hal-hal yang terlihat familiar belum tentu sesuai dengan yang disangkakan. Luarnya manis, tengahnya kosong. Para penonton pun terlihat memikirkan jawaban tersebut. Di antara mereka lantas menjawab bahwa itu adalah donat. Sontak, Pandji menggelengkan kepalanya, mengisyaratkan kalau jawaban itu salah. PSI, jawab Pandji, disambut sorakan dan tepuk tangan para penonton. Jangan sedih, gue juga milih mereka guys. Kemarin waktu pileg gue nyoblos partai, gue pilih PSI karena gue pikir mereka harapan anak muda bangsa. Ternyata kosong. Capresnya Giring, gue tahu mimpi adalah kunci, tapi tidak gitu-gitu banget dong. Tandas Pandji mengocok perut penonton. Luarnya manis, dalamnya kosong. PSI. Jangan sedih, gue juga pilih mereka guys. Kemarin waktu pileg, gue nyoblos partai. Gue milih PSI karena gue pikir mereka adalah harapan anak muda bangsa. Ternyata kosong, capresnya Giring. Gue tahu mimpi adalah kunci, tapi nggak gitu-gitu banget dong. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengajak Ketum PSI Giring Ganesa untuk saling unjuk prestasi dan produktivitas. Ajakan Riza ini menyusul sikap Giring yang menyindir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal pembangunan Jakarta International Stadium. Ya negara kita negara inovasi, kita lihat hasilnya. Ya, lihat hasil apa yang ada. DKI Jakarta 4 tahun ini terjadi perubahan yang luar biasa, terjadi peningkatan pembangunan yang luar biasa. Maju kotanya, bahagia warganya. Tanya warga Jakarta, lihat cek survei, prestasi demi prestasi, penghargaan demi penghargaan, terus hadir untuk Pemprov DKI Jakarta dan seluruh warga Jakarta. Terkait Giring, mari kita bangun kebersamaan, kesatuan, persatuan, solidaritas, tunjukkan prestasi dan produktivitas untuk kepentingan Jakarta.
Riza mengatakan Pemprov sudah memberikan sejumlah kompensasi akibat relokasi yang dilakukan oleh pembangunan JIS. Pemprov membangun 3 tower di situ untuk 135 kakak. Itulah bentuk kepedulian Pemprov DKI Jakarta terhadap masyarakat di sekitar JIS. Riza menjelaskan pembangunan rusun ini rencananya akan rampung Maret 2022. Selain mengadakan rusun, PT Jakpro juga sudah membayar ganti rugi untung kepada warga sesuai dengan ketentuan dan kriteria yang ada. Pemerintah Pemprov akan terus membangun, menata kota Jakarta, termasuk JIS, itu akan menjadi ikon kebanggaan Jakarta dan Indonesia, dan di lingkungan sekitar seperti Kampung Bayan juga. Terus kita perbaiki, akan kita bangun nanti 3 tower di situ, setidaknya untuk 135 kakak yang akan dimulai tahun ini dan selesai tahun ini juga. Itulah bukti kepedulian kami terhadap masyarakat sekitar JIS ya. Terkait apa tadi? Giring Pak, Giring atau siapapun, mari kita bangun kebersamaan, persatuan, kesatuan, solidaritas. Mari kita tunjukkan produktivitas dan prestasi kita masing-masing untuk kepentingan Jakarta, kepentingan bangsa ya. Mantan juru bicara tim ses Anies Sandi, Pandji Pragiwaksono, mengunggah foto lem Aibon sambil mencolek Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Lalu apa respon Anies Baswedan? Di Twitter, Pandji mengunggah foto selfie sambil memegang lem Aika Aibon. "Halo Mas Anies Baswedan," tulis Pandji. Seperti diketahui, anggaran lem Aibon sebesar 82 miliar dalam rencana kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara DKI Jakarta 2020 sempat ramai dibahas. Meskipun saat itu belum diketok palu, Anies kemudian merespon kehebohan anggaran itu dengan menyebut sistem e-budgeting yang tidak smart. Akibatnya masih ada masalah penganggaran selama bertahun-tahun. level itu banyak yang kemudian ada beberapa yang mengerjakan dengan teledor itu ya pokoknya asal ada dulu, toh nanti diverifikasi, nanti dibahas. Di ujung nggak akan begitu, tapi yang penting anggarannya sudah 100 juta itu terpenuhi. Nah, cara-cara seperti ini berlangsung tiap tahun. Jadi saya cek, karena itu tiap tahun selalu muncul angka yang aneh-aneh. Ternyata Anies membalas tweet itu dengan komentar singkat. "Anda mau masuk tweet jahat ya?" tulis Anies. Tweet jahat itu sendiri merupakan salah satu strategi tim Anies Sandi pada Pilgub DKI Jakarta 2017. Bentuknya berupa video yang dibuat oleh tim Anies Sandi untuk menjawab atau menanggapi beberapa akun tweet akun di media sosial yang menebar fitnah dan cacian ke Anies Sandi. Video tersebut kemudian diunggah ke akun media sosial kampanye Anies Sandi. Pada 2017, Anies mengatakan baca tweet jahat dibuat untuk menunjukkan bahwa Anies Sandi menanggapi santai segala fitnah dan hinaan kepadanya. Anies berpandangan fenomena akun buzzer pada media sosial bukan hal yang baru. Tujuannya menunjukkan ini loh, kita ini santai saja terhadap segala macam fitnah. Serangan baik-baik aja, bukan barang baru. Jadi bahkan kita bilang, kita ini fokus bangun warga Jakarta. Dan ini bagian dari yang normal saja, nggak usah dimasukin ke hati, santai saja. Jawabnya juga guyonan, kata Anies. Sebelumnya, komika Pandji Pragiwaksono menjadi sasaran roasting atau ledekan komika-komika lain pada acara lokal stand up day yang digelar Kuningan City Mall, Jakarta Selatan. Roasting adalah serangkaian lelucon yang dilontarkan oleh pelawak tunggal yang bertujuan untuk meledek dan menertawakan penonton atau pelawak tunggal lain yang dijadikan sasarannya. Komika yang bertugas meledek Pandji adalah Uus, Rigen Rakilna, Abdur Arsyad, dan Ajis Doa Ibu. Pandji Pragiwaksono pun turut hadir dalam sesi tersebut. Beberapa ledekan dari para komika tunggal itu tentang pilihan Pandji menjadi juru bicara Anies Baswedan pada pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2017 lalu. Ledekan mereka berhasil membuat penonton terbahak. Acara itu juga menghadirkan penyanyi Tompi yang pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu berada di posisi berlawanan dengan Pandji karena mendukung Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Meskipun hanya melalui video, Tommy melontarkan ledekan yang mengena. Terakhir, istri Pandji pun naik ke atas panggung. Aksi ini membuat Pandji merasa kaget. Beberapa kali pemain film Partikelir ini menjawab pertanyaan istrinya dengan suara gemetar. Setelah sesi roasting berakhir, Pandji diberi kesempatan membalas semua ledekan dari istri dan teman-teman komikanya. Namun Pandji mengaku tidak terlalu pintar melakukan salah satu teknik berkomedi tunggal itu.
Jujur, saya nggak bisa ngerosting orang. Saya panggilkan juru bicara saya saja, kata Panji. Seraya memberikan kode kepada seseorang untuk naik ke atas panggung. Tiba-tiba sosok Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan naik ke panggung. Semua komika yang sejak tadi menjadikan Anies sebagai bahan lawakan terkaget. Penonton semakin histeris. Selamat malam orang-orang yang tidak memilih saya. Klarifikasi sebagai juru bicaranya Panji malam ini. Saya di belakang sana mendengarkan semua. Saya bilang tadi ini roasting acara cerdas dan nggak usah baper, bercandanya menunjukkan kelas. Bilang pokoknya acara roasting Panji dan pasti soal pilkada. Karena teman-teman yang diundang, pokoknya kalau mau Panji sekarang banyak pilkada, oke lah fine. Dan kalau buat saya sih udah kalau bilang rasa gitu, ini rasanya kayak dilemparin tusuk gigi, geli-geli gimana gitu. Saya ketika diundang pertama kali diajak yuk ikut acara roasting Panji gitu. Oke, I'll do it. Terus udah nggak ada yang khusus, persiapan juga nggak ada, ekspresi dengan cara yang lucu tentang pandangan satu sama lain, dan saya sih enjoy. Udah sering masih juga satu tahun, jadi nggak ada yang baru. Jadi kita di belakang udah ketawa-ketawa, enggak lah. Kalau lapar kita nggak kesini, saya nggak ada yang tahu. Karena sekarang misteri guest ya, iya. Tahu. Panji tahu. Setahu saya cuma Panji cuma. Anies lalu menyapa, "Selamat malam orang-orang yang tidak memilih saya." Anies mengaku mendengar semua lelucon tentang dirinya dari belakang panggung. Meski demikian, ia mengaku tidak baper atau terbawa perasaan. Baginya ini hal yang lumrah. Saya senang, ini adalah cara berkomedi yang sangat cerdas dan enggak boleh baper. Di Amerika, calon presiden sudah biasa melakukan ini atau di roasting. Mereka memang diberi kesempatan untuk merosting kandidat yang lain.